Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga Ananda masih dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan juga tak lupa untuk selalu bahagia ya, amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu tidak akan membahas tentang tasin ya, akan tetapi Ibu akan membahas mengenai al-bintu adibah. Al-bintu adibah atau al-waladu adib. Apa sih ini bintul adibah atau al-waladu adib? Oke, bintul adibah atau al-waladu adib ini adalah bahasa Arabnya dari anak yang santun dan beradab. Oke, anak-anak di rumah, ada nggak sih yang pengen menjadi anak yang santun dan beradab? Oke, Ibu yakin kalian pasti ingin menjadi anak yang santun dan beradab. Karena apa? Santun dan beradab ini adalah salah satu tanda atau ciri seorang mukmin yang sempurna, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin, bahwasanya akmalu mu'minun imanan asanu hulukan, yaitu apa? Kesempurnaannya seorang mukmin dalam keimanannya itu adalah asanu hulukan, yaitu yang paling baik akhlaknya. Jadi otomatis siapa sih yang gak pengen menjadi anak yang beradab atau orang anak yang santun? Pasti anak-anak di rumah pasti ingin sekali menjadi anak yang santun dan beradab. Nah, di sini di dalam kitab Akhlaqul Banin karangan Syekh Al-Baroja atau Syekh Umar Al-Baroja menegaskan bahwasanya ciri-ciri atau kategori orang yang santun dan beradab ini ada 12. Apa saja kayak itu? Oke, yang pertama adalah tahtarimu. Apa itu tahtarimu, Bu? Oke, tahtarimu ini adalah rasa hormat. Hormat kepada siapa nih? Oke, di sini dijelaskan tahtarimu walidayha. Jadi yang pertama itu rasa hormat kepada kedua orang tua kita. Sudah jelas ya, kenapa sih kita harus hormat kepada orang tua? Karena orang tua ini adalah seseorang atau dua orang yang sangat-sangat dicintai Allah, dan tanpa adanya mereka berdua kita pun tidak ada. Masih ingat ya pelajaran yang kemarin? Oke. Lalu yang kedua, kepada siapa sih hormatnya itu? Ya di sini dijelaskan wa muallimatiha. Ke siapakah itu? Yaitu kepada guru-guru kalian. Nah, jadi yang pertama kepada orang tua, yang kedua kepada guru-guru kalian. Jadi yang hormat kepada orang tua dan guru-guru kalian. Nah, di sini juga dijelaskan wa ihwanahal kibara wa ahwatihal kadirat. Nah, jadi selain hormat kepada guru, kepada orang tua, nah kita juga disuruh di sini dikategorikan hormatnya itu kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita. Saudara yang lebih tua dari kita atau lebih besar dari kita. Siapakah itu? Seperti kakak kita. Lalu seperti kakak ipar kita, kakak sepupu kita, dan saudara-saudara yang lainnya. Nah, kita harus menanamkan rasa hormat kepada mereka. Jadi ingat siapa aja tadi? Kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara-saudara kita yang lebih besar atau lebih tua umurnya. Lalu ke siapa lagi? Di sini dijelaskan wa kullaman hiya akbaru minha. Siapakah itu? Nah, di sini dijelaskan setiap orang yang lebih tua umurnya daripada kita atau kalian. Siapakah itu? Bisa jadi tetangga kalian yang lebih tua umurnya dari kalian. Lalu siapa lagi? Kalau di sekolah ada kakak kelas kita, nah kita juga harus menghormati mereka. Gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah rasa hormat. Hormatnya tadi ke siapa aja? Ke orang tua, ke guru, ke saudara kita, bahkan ke semua orang yang umurnya lebih tua atau lebih besar dari kita.
kita. Oke, paham? Hormat. Nah, yang kedua ini ada watarhamu. Apa itu tarhamu? Nah, tarhamu ini adalah kasih sayang. Nah, kasih sayang ini kepada siapa saja sih? Nah, kasih sayang ini dijelaskan juga di dalam kitab Akhlaqul Banin ini. Watarhamu ihwanaha sigoro. Nah, jadi di sini kasih sayangnya itu dilimpahkan atau ditanamkan kepada siapa? Yang pertama itu kepada saudara laki-laki yang lebih kecil dari kita. Lalu siapa lagi di sini? Wa akhwatihas sogirat, dan kepada saudara perempuan kita yang lebih kecil dari kita. Nah, jadi pada intinya adalah saudara-saudara kita yang lebih kecil dari kita atau lebih muda umurnya dari kita. Siapakah itu? Nah, bisa jadi, bukan bisa jadi ya. Nah, itu adalah adik-adik kita atau siapapun itu yang usianya lebih muda dari kita. Nah, di sini juga dijelaskan wa kullaman asgharu minha. Nah, jadi bukan hanya saudara-saudara kita yang lebih muda dari kita, tapi setiap orang yang lebih muda dari kita, maka kita harus menyayanginya. Nah, caranya bagaimana Bu untuk menyayangi mereka? Salah satunya tidak membuat mereka kesal, menjahili mereka. Nah, itu tidak usah. Lalu selain itu, nah ada salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, ketika bertemu seseorang yang lebih muda dari kita, maka kita usaplah kepalanya, karena itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menyayangi adik-adik kita. Nah, setiap orang yang lebih muda dari kita, salah satu contohnya seperti apa selain saudara-saudara kita coba? Yaitu adik-adik kelas kita di sekolah ya. Lalu ada tetangga-tetangga kita ya yang lebih muda umurnya dari kita. Nah, itu juga adalah orang-orang yang lebih muda dari kita. Lalu yang ketiganya itu apa? Watashduku fi kalamiha. Nah, watashduku fi kalamiha itu apa sih? Nah, watashduku fi kalamiha ini adalah ketika dia berbicara, perkataannya itu dapat dipercaya. Maksudnya apa, Bu? Jadi menjadi orang yang jujur, tidak bohong. Nah, seperti itu. Ini juga adalah salah satu sifatnya Nabi Muhammad, yaitu sifat apa? Ada yang tahu? Oke, benar ya, sifat sidik. Oke. Nah, itu adalah yang ketiga. Jadi yang tadi yang pertama adalah tahtarimu atau rasa hormat, yang kedua adalah watarhamu itu kasih sayang, lalu yang ketiga adalah jujur atau watashduku fi kalamiha atau dapat dipercaya perkataannya. Lalu yang keempat yaitu adalah tatawaddu li ghairiha, yaitu adalah sifat tawadu atau rendah hati. Nah, jadi kalau Ananda ingin menjadi anak yang beradab atau yang santun, maka ikutilah 12 kategori ini ya. Nah, lalu selanjutnya yang kelima adalah wala tujabu binafsiha. Apa sih itu? Wala tujabu binafsiha. Jadi kita itu tidak boleh membangga-banggakan diri sendiri, atau maksudnya adalah janganlah sombong, atau tadi teh ya tawadu atau rendah hati. Harus memiliki sifat rendah hati, jangan takabur atau jangan sombong. Nah, itu adalah yang kelima. Tadi yang pertama apa? Tahtarimu. Yang kedua tarhamu. Yang ketiga tashduku fi kalamiha. Yang keempat tawaddu li ghairiha. Terus yang kelima adalah la tujabu binafsiha. Nah, itu yang kelima. Nah, lalu yang keenamnya apa? Yang keenamnya adalah watashbiru al ada. Nah, maksudnya apa? Jadi kita itu harus sabar dalam berbagai keadaan. Nah, kayak seperti di sekarang ini ya, kita dalam masa pandemi COVID-19. Nah, kita dituntut oleh Allah untuk rasa sabar dan bertawakal kepada Allah, dan kita meninggikan rasa khauf kita atau rasa takut kita kepada Allah, karena hanya Allah lah yang dapat menakdirkan apapun itu, misalkan memberhentikan virus ini dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, itu hanya Allah saja. Nah, itu adalah watashbiru alal ada atau sabar dalam segala hal ya. Nah, itu adalah yang keenam. Lalu yang ketujuhnya adalah la tuhibbul ghadab wala syakwa. Apa itu la tuhibbul ghadab?
Jadi kita itu tidak, orang yang adibah atau orang yang beradab itu tidak menyukai, tidak suka marah-marah, atau lebih enaknya ya, tidak suka marah-marah dan tidak gampang untuk berputus asa atau wasyakwa ya, tidak mudah mengeluh, tidak mengeluh. Nah, kadang-kadang kita masih saja ya mengeluh, ya Allah, kapan sih ini COVID-19 berhenti? Kapan sih ini diangkat oleh Allah? Nah, jangan mengeluh, insya Allah Allah memberikan jalan bagi siapa saja ya, insya Allah. Nah, itu adalah yang ketujuh. Lalu yang kedelapan adalah wala tuqati'ul banat. Apa itu? Wala tuqati'ul banat itu tidak memutuskan tali silaturahmi antara teman-teman. Nah, kadang-kadang nih ibu suka lihat ya, kalau lagi di MI nih, ada anak-anak ibu yang kadang-kadang saling marahan, rebutan sahabat ceritanya ya. Nah, ini jangan ya, karena ini memicu untuk apa? Memutus tali silaturahmi. Akhirnya apa? Marah-marahan antara satu sama lain. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu yang kedelapan. Lalu yang kesembilannya ada wala tuhasimuhunna. Tidak boleh berkelahi. Itu masih berkaitan ya sama yang tadi. Tidak boleh berkelahi. Jadi yang kesembilan adalah wala tuhasimuhunna. Tidak boleh berkelahi. Jelas ya? Nah, lalu yang kesepuluhnya apa? Nah, yang kesepuluhnya ada di sini, watastahi anta malukobihan. Nah, kita itu sebagai orang yang adibah atau orang yang beradab itu harus memiliki rasa malu ketika melakukan sesuatu hal yang jelek. Nah, sepertinya tadi kayak ini ya, bersifat takabur. Nah, kita kadang-kadang ada orang yang gini, dia suka takabur, aku punya iPhone loh, bagus nggak? Nah, itu kan takabur ya. Nah, tapi di dalam hatinya dia tidak ada rasa penyesalan akan perbuatannya yang seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bukan kategori dari seorang yang adibah atau orang yang beradab. Makanya dari itu orang yang adibah itu adalah watastahi anta malu gobihan. Dia malu sekali ketika beramal jelek, walau kanat swahadaha, atau walaupun salah satunya gitu ya dikerjakannya tuh. Jadi mengerjakan salah satunya pun dia merasa malu, apalagi banyak. Nah, gitu ya. Li'annaha tahofu rabbaha. Nah, kenapa dia malu? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena dia takut kepada Robnya. Maka dari itu, karena saking takutnya dia malu untuk berbuat kejelekan. Nah, lalu setelah itu adalah yang ke-10. Lalu yang ke-11-nya apa? Yang ke-11 adalah watasma'u nasoihu walidayhi wa mu'alimatihi. Nah, wa mu'alimatiha, maaf. Nah, jadi yang ke-11-nya adalah mendengarkan nasihat-nasihat dari kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Nah, kadang-kadang ada ya, Ananda di kelas nih, kadang-kadang ibu gurunya ngomong apa, Anandanya kemana? Malah lari-lari, malah main-main. Nah, mulai sekarang karena sudah tahu bahwa ini adalah kategori adibah atau seorang yang beradab, maka mulai hari ini kita tanamkan di dalam diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal itu ya. Jadi kita harus mendengarkan apa-apa yang dinasehatkan oleh orang tua kita dan guru-guru kita. Lalu yang ke-12 apa? Watulazimul adaba fi kulli halin. Jadi kita harus menanamkan adab itu di setiap halnya. Adab apa saja contohnya? Seperti hina mata'kulu, ketika makan. Nah, ketika makan pun di situ ada adabnya ya. Adabnya apa? Pertama, tidak boleh sambil berdiri. Lalu harus membaca doa. Lalu apa? Menggunakan tangan kanan. Lalu membaca doa setelah makan itu selesai. Nah, itu adalah adab ketika makan. Nah, makanya yang namanya adab itu dilakukan di segala sesuatu hal ya. Nah, di sini juga dicontohkan autamsi atau sedang berjalan. Nah, ketika berjalan pun kita harus menggunakan adab. Ketika bertemu orang lagi jalan nih, ketemu bapak guru, misalkan ketemu parian, assalamualaikum bapak. Nah, itu adalah adab ketika sedang berjalan. Nah, atau au tatakallamu, ataupun ketika adab sedang berbicara. Nah, di sini nih Ananda ibu suka dengar ya ketika di MI, ketika di sekolah, Ananda ketika berbicara itu banyak yang masih
belum menggunakan adab. Salah satu contohnya, banyak yang masih berkata kasar. Walaupun bahasa Sunda diperbolehkan, bukan berarti kita harus menggunakan bahasa yang kasar. Kadang-kadang teh suka ini ya, suka menggunakan kata-kata kasar yang kadang-kadang kita tidak sengaja. Nah, mulai hari ini kita tanamkan jangan menggunakan kata-kata kasar, apalagi ke orang yang lebih tua dari kita. Lalu yang terakhir, autanamu di sini dijelaskan. Nah, ketika tidur pun kita harus menggunakan adab ya, jangan salah. Ketika hendak tidur kita pertama adabnya apa? Berwudu terlebih dahulu. Lalu setelah berwudu apa? Kita siap-siap masuk ke kamar, lalu membereskan tempat tidur sehingga rapi. Lalu kita siap-siap untuk ini apa namanya? Siap-siap untuk membaca doa seperti doa-doa ini ya, surat-surat pendek yang kulhu, lalu Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq ya, yang dibaca itu, lalu ayat kursi dan sebagainya. Lalu ketika bangun, Ananda membaca doa bangun tidur. Nah, itu adalah adab-adab dalam tidur. Nah, makanya di setiap hal apapun yang Anda lakukan itu berarti harus menggunakan adab supaya Ananda bisa menjadi seorang anak yang beradab atau sopan santun juga ya. Nah, inilah 12 kategori mengenai bintul adibah atau al-waladu adib. Oke, sudah paham dari sini? Oke, tugasnya oleh Ananda di rumah sebutkan 12 kategori bintul adibah atau al-waladu adib ya, ditulis saja di kertas lalu dikumpulkan kepada wali kelasnya masing-masing. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.